Perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda. Adanya berbagai perubahan dalam kebijakan politik pemerintah Belanda ternyata membawa pengaruh pula terhadap perkembangan politik di Indonesia. Intervensi mereka terhadap kehidupan sosiokultural masyarakat serta tekanan ekonomi yang sangat tinggi yang dibebankan oleh pemerintah kolonial terhadap masyarakat telah mendorong masyarakat untuk bergerak melakukan aksi. Salah satu bentuk reaksi dari rakyat adalah perlawanan dalam bentuk militer atau perang bersenjata. Di berbagai daerah timbul perlawanan penentangan akibat kebijakan pemerintah kolonial tersebut. Video ini menyajikan beberapa perlawanan rakyat di berbagai daerah terhadap pemerintah Hindia Belanda. Penyajian dilakukan secara singkat, namun tetap tanpa mengurangi makna kejadian. Sebelum Anda menyaksikan video ini lebih lanjut, silakan tekan like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku terjadi akibat adanya beberapa faktor kebijakan Belanda yang bertentangan dengan suatu kebiasaan yang berlangsung sebelum itu. Sejak Indonesia secara keseluruhan diambil alih oleh Inggris pada tahun 1811 sampai 1816, maka rakyat Maluku mendapatkan sececah harapan. Setidak-tidaknya, kehidupan mereka agak lebih baik dibandingkan hidup pada zaman Belanda. Kerja paksa yang dilaksanakan di zaman Belanda pada zaman kekuasaan Inggris sudah dikurangi jumlahnya. Inggris membayar dagangan rakyat dengan harga yang lebih tinggi dan pantas. Di samping itu, Inggris pun menyediakan berbagai kebutuhan rakyat yang tidak dihasilkan di Maluku seperti pakaian, alat rumah tangga, dan kebutuhan konsumsi. Selain itu, Inggris pun memperlakukan rakyat Maluku sebagai seorang manusia dan bukan budak yang dapat diperlakukan seenaknya. Hal ini terlihat dari kebijakan Inggris yang membuka kesempatan kepada pemuda-pemuda Maluku untuk turut aktif dalam pasukan militer Inggris secara penuh tanpa ada perbedaan dengan anggota militer lainnya. Akan tetapi, setelah serah terima kekuasaan antara Inggris dengan Belanda pada tahun 1816, Belanda kembali dengan politiknya pemerasannya semula. Adapun sebab khusus perlawanan rakyat Maluku adalah: pertama, Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib yang biasa mereka lakukan sebelum kedatangan Inggris. Kedua, pemerintah kolonial menurunkan tarif hasil bumi yang wajib diserahkan, sementara pembayarannya cenderung tertunda-tunda. Ketiga, pemerintah kolonial memberlakukan uang kertas, sedangkan rakyat Maluku telah terbiasa dengan uang logam. Keempat, pemerintah kolonial memaksa pemuda Maluku untuk menjadi soldadu atau prajurit militer yang ditugasi di Pulau Jawa. Akibat adanya kebijakan pemerintahan kolonial Belanda tersebut, maka pada pertengahan Mei 1817, Thomas Matulesi, yang kemudian diangkat rakyat Maluku sebagai pemimpin pertempuran, menyampaikan beberapa keluhan kepada Residen Van den Berg. Akan tetapi semua keluhan itu tidak digubris oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, pertempuran tidak bisa dihindari. Pasukan Thomas Matulesi kemudian diberi gelar Patimura oleh anggotanya, merebut benteng Durstede di Saparua, tepat pada tanggal 16 Mei 1817. Gerakan ini dilanjutkan dengan pertempuran yang sangat seru di pulau-pulau sekitar Ambon. Akan tetapi pada bulan Agustus 1817, pasukan Belanda berhasil kembali merebut benteng Durstede. Perlawanan baru berhasil dipadamkan setelah tertangkapnya para pemimpin perlawanan, di antaranya Thomas Matulesi Patimura, Kapiten Paulus Tiahau bersama putrinya Christina Marta Tiahau, dan Kapiten Ulupaha. Ketiga pemimpin yang pertama dijatuhi hukuman mati pada bulan Desember 1817.
Patimura dijatuhi hukum mati di benteng New Victoria, Kapiten Paulus Tiahau yang telah berusia sekitar 80 tahun dipancung di daerah Nusa Laut. Sedangkan Kapiten Ulupaha digantung di Ambon, sedangkan anggota pasukan yang lain ada yang dibuang ke daerah lainnya di Indonesia seperti ke Cianjur. Perang Padri. Pada awalnya perang ini dimulai dari pertentangan golongan agama yang kemudian lebih dikenal dengan istilah kaum Padri dengan golongan adat. Pertentangan itu disebabkan adanya gerakan dari kaum Padri yang dipelopori oleh beberapa orang haji yang baru kembali dari Mekah. Mereka adalah Haji Piobang dari Tanah Datar, Haji Miskin dari Pandai Sike, dan Haji Sumanik dari Delapan Koto. Adapun tujuan gerakan mereka adalah untuk memurnikan ajaran agama Islam di Minangkabau dengan cara membasmi kebiasaan-kebiasaan adat yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, seperti kebiasaan menyabung ayam, berjudi, dan minum tua atau mabuk. Gerakan ini kemudian mendapatkan tentangan dari golongan adat karena tindakan yang mereka lakukan telah berlangsung turun-temurun. Adanya larangan dari golongan Padri mereka anggap sebagai penghinaan terhadap mereka. Akibatnya terjadi perselisihan antara golongan Padri dengan kaum adat. Ujung-ujungnya adalah perang antara kedua golongan tersebut. Pada tanggal 10 Februari 1821 terjadi perjanjian kerjasama antara Residen Dupui dengan Tuanku Sarwaso serta 14 penghulu yang mewakili Minangkabau. Sejak itu, maka kaum adat bekerjasama dengan Belanda dalam menghadapi kaum Padri. Untuk memperkuat pertahanan, Belanda membuat benteng Van der Kapellen di Batu Sangkar dan benteng Port Dekok di Bukit Tinggi. Perang Padri terjadi atas 3 gelombang. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Gelombang kedua tahun 1825 sampai 1830 dan gelombang ketiga pada tahun 1830 sampai 1837. Periode pertama dari Perang Padri berlangsung sangat sengit. Kedua kelompok saling serang. Belanda sendiri dalam gelombang pertama ini sering kebobolan dan terperangkap oleh siasat yang digunakan oleh kaum Padri. Akan tetapi memasuki gelombang kedua, pertempuran agak sedikit reda. Pihak Belanda berhasil membujuk kaum Padri untuk berunding. Hal ini dilakukan oleh Belanda dalam rangka untuk memusatkan kekuatan dalam menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Dengan perundingan untuk tidak saling menyerang itu, maka Belanda dapat memanfaatkan 5.000 tentaranya yang ada di Minangkabau untuk menghancurkan kekuatan pasukan Diponegoro. Sementara kaum adat merasa dikhianati oleh Belanda dari perundingan pada tanggal 15 November 1825 dengan kaum Padri. Janji Belanda untuk membantu kaum adat dalam melawan kaum Padri ternyata tidak ditepati. Sejak itu, timbullah kesadaran kaum adat akan niat jahat Belanda terhadap Minangkabau. Setelah Perang Diponegoro usai, maka Belanda di bawah pimpinan Kolonel J.P. Elliot mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani mereka dengan cara menyerang kedudukan kaum Padri di Naras, Pariaman pada tanggal 6 Juni 1831. Serangan yang membabi buta tersebut semakin menyadarkan rakyat Minangkabau tentang maksud perang yang dilancarkan oleh Belanda itu, yaitu untuk menguasai daerah Minangkabau. Akibatnya dalam gelombang ketiga Perang Padri, kaum adat dengan kaum Padri bersatu untuk melawan pasukan Belanda. Serangan antara rakyat Minangkabau melawan Belanda berlangsung seru. Setelah Van den Bosch berkuasa pada tahun 1832, maka segala kekuatan Belanda dikonsentrasikan dalam menghadapi perlawanan kaum Padri dan kaum adat tersebut, termasuk dengan mendatangkan pasukan yang dipimpin oleh Sentot Ali Basah, bekas panglima pasukan Diponegoro. Beberapa kali kedudukan kaum Padri diserang. Akibatnya pada tahun 1835, kekuatan Padri di Simawang dapat dihancurkan. Demikian pula di beberapa daerah lain seperti perebutan beberapa benteng Padri di Bonjol.
perlawanan kaum Padri baru dapat dikatakan terhenti setelah pemimpin Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol, menyerahkan diri pada tanggal 25 Oktober 1837. Namun demikian, perlawanan-perlawanan secara gerilya masih terus terjadi di mana-mana, seperti di perlawanan yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai di Portibi, Sipiro, Angkola, dan Padang Lawas. Tuanku Imam Bonjol sendiri setelah menyerah kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Pada tanggal 19 Januari 1839, dibuang kembali ke Ambon, lalu pada tahun 1841 dipindahkan ke Manado hingga meninggal di sana pada tanggal 6 November 1864. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mendahulunya, termasuk sikap Belanda yang telah terlalu ikut campur dalam permasalahan keraton. Adapun sebab-sebab Perang Diponegoro tersebut adalah: pertama, rakyat yang telah dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun. Kedua, ketidakberdayaan pihak Keraton Yogyakarta terhadap campur tangan politik dari pemerintah kolonial. Secara semena-mena pemerintah mengganti Hamengkubuwono II dengan Hamengkubuwono III. Ketiga, kecenderungan hidup mewah di kalangan keraton, seolah tidak mempedulikan penderitaan rakyat. Keempat, para ulama tidak menyenangi perilaku Belanda yang berupaya meluaskan peredaran minuman keras. Kelima, tersingkirnya Pangeran Diponegoro dari elit kekuasaan karena menolak kompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro lebih memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan. Keenam, pemerintah kolonial melakukan provokasi dalam proyek pembangunan jalan yang menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan membongkar makam keramat di sana tanpa adanya izin dari Pangeran Diponegoro. Sebagai protes, patok-patok jalan diganti dengan tombak. Pada tanggal 20 Juli 1825, terdengar dentuman meriam Belanda di Tegalrejo. Peristiwa itu mengawali Perang Diponegoro. Adanya himpitan kesusahan akibat adanya berbagai pungutan atau pajak yang dibebankan oleh pemerintah Belanda kepada rakyat telah membuat rakyat merindukan datangnya seorang yang bertindak sebagai Ratu Adil, sebagaimana yang pernah diramalkan oleh Jayabaya, Raja Kediri yang terkenal. Apalagi pada masa itu, para pemuda sudah banyak terlibat dengan minuman keras. Tampilnya Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan kepada Belanda pada waktu itu oleh sebagian rakyat telah membawa harapan baru bagi mereka. Pangeran Diponegoro mereka anggap sebagai penjelmaan Ratu Adil yang mereka impikan. Oleh karena itu tidak heran kemudian dalam perlawanannya Pangeran Diponegoro mendapat dukungan yang cukup luas, termasuk beberapa tokoh seperti Pangeran Mangkubumi, Kiai Mojo, dan Sentot Alibasa Prawiro di Irjo. Berita insiden bersenjata di Tegalrejo sampai juga kemudian akhirnya di Batavia. Gubernur Jenderal Van der Capellen kemudian mengirim Letnan Jenderal De Kock ke Surakarta untuk mencari informasi berkenaan dengan peristiwa itu. De Kock sendiri pernah mengirimkan surat kepada Pangeran Diponegoro untuk diajak berdamai, dan Pangeran Diponegoro menyanggupi dengan syarat De Kock sendiri yang menentukan tempat dan waktunya. Akan tetapi, jawaban Pangeran Diponegoro tersebut tidak pernah sampai ke telinga De Kock. Sementara pertempuran yang memakan banyak korban di pihak Belanda terus saja berjatuhan. Melihat nasib buruk yang dialami oleh pasukannya, membuat De Kock menerapkan siasat benteng Stelsel atau sistem benteng yang bertujuan: pertama, mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Kedua, menekan Pangeran Diponegoro agar menghentikan perlawanan. Dengan sistem benteng Stelsel tersebut, maka pasukan Pangeran Diponegoro benar-benar terdesak karena di daerah yang dikuasainya, maka Belanda membangun benteng-benteng pertahanan di sana, dan antara satu benteng dengan benteng yang lain dibangun jalan untuk memudahkan gerak pasukan.
Sistem ini lebih kuat setelah adanya dukungan pasukan yang didatangkan oleh Belanda dari daerah lain termasuk dari Sumatera Barat. Karena terdesak, maka pada tahun 1828 Kiai Mojo memenuhi undangan Belanda untuk berunding yang berakibat tertangkapnya Kiai Mojo. Kemudian Kiai tersebut dibuang ke Minahasa, Sulawesi Utara. Pada tahun 1829, karena usianya yang telah tua, maka Mangkubumi tidak lagi melanjutkan perlawanan kepada Belanda. Sentot Alibasa Prawiro Dirjo juga berpihak kepada Belanda setelah dibujuk sedemikian rupa. Karena para panglimanya sudah banyak yang menyerah mengakibatkan kekuatan pasukan di Penegoro yang memang sudah lemah semakin melemah. Belanda terus berusaha untuk menaklukkan pasukan di Penegoro, namun usaha itu tidak berhasil. Pada akhirnya Belanda mengajak di Penegoro berunding dengan catatan bila perundingan gagal, maka Pangeran di Penegoro diperbolehkan meninggalkan ruangan perundingan tanpa diganggu. Pangeran di Penegoro memenuhi ajakan tersebut. Pada tanggal 28 Maret 1830 di rumah residen Kedu di Magelang, dilakukanlah perundingan antara Pangeran di Penegoro dengan Belanda. Akan tetapi, ternyata setelah perundingan benar-benar berakhir tanpa ada keputusan, maka Belanda mengkhianati Pangeran di Penegoro dengan cara menangkapnya. Peristiwa penangkapan ini menandai berakhirnya perlawanan di Penegoro. Pangeran di Penegoro kemudian dibuang ke Manado dan terakhir ke Makassar hingga wafatnya di sana. Perlawanan rakyat Bali. Perlawanan rakyat terhadap Belanda juga terjadi di Bali. Di Bali sendiri, sekitar awal abad ke-19, banyak tumbuh kerajaan yang merdeka, yang masing-masingnya memiliki pelabuhan laut. Mereka semua mempunyai peraturan yang disebut dengan istilah tawan karang, yang berarti setiap kapal yang terdampar di salah satu pelabuhan akan menjadi milik kerajaan yang mempunyai pelabuhan tersebut. Belanda ingin segera menguasainya karena hukum tawan karang tersebut banyak merugikannya. Setelah diadakan perundingan pada tahun 1843, ternyata Raja-Raja Bali menolak keinginan Belanda yang meminta hukum tawan karang dihapuskan dan pengakuan Bali takluk kepada Belanda. Pada tahun 1845, sebuah kapal Belanda terdampar di pantai Sangsit dalam kerajaan Buleleng. Sesuai hukum tawan karang, maka kapal Belanda termasuk seluruh isinya menjadi hak milik kerajaan Buleleng. Akan tetapi ternyata Belanda tidak mau menerima dan meminta kepada Raja Buleleng untuk melepaskan kembali kapal termasuk seluruh isinya. Akan tetapi I Gusti Ketut Jelantik yang ketika itu menjadi penguasa Buleleng menolak permintaan Belanda tersebut sekaligus bersiap untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Belanda. Pada tahun 1846, Belanda benar-benar mengerahkan kekuatan pasukannya sekitar 1.700 orang dan menggempur Buleleng. Kerajaan Buleleng yang dibantu oleh Karangasem menghadapi Belanda yang bersenjata lengkap. Pusat pertahanan Buleleng dapat direbut oleh Belanda, sehingga I Gusti Ketut Jelantik beserta pasukannya mengundurkan diri ke Jagaraga dan membangun benteng pertahanan di sana. Pada akhirnya, Buleleng dan Karangasem terpaksa mengakui kekuatan Belanda dan harus pula menandatangani sebuah perjanjian yang isinya adalah semua benteng kerajaan Buleleng harus dibongkar karena akan ditempati oleh pasukan Belanda. Raja Buleleng dan Karangasem harus menanggung biaya perang. Dengan kemenangan ini, Belanda mengira sudah berhasil menguasai Bali, sehingga memulangkan kembali pasukannya ke daerah-daerah yang dianggap kurang stabil, seperti perbatasan Banten, Pajajaran, Mataram, dan lain-lain. Melihat Belanda sedang lengah, raja-raja di Bali kembali menyusun kekuatan untuk menghadapi Belanda. Setelah merasa kuat, maka mereka menggempur pos-pos pertahanan Belanda serta menguasainya. Akibat tindakan ini, maka pada tahun 1848, Belanda mendatangkan lebih dari 200 orang anggota pasukannya untuk menggempur Bali.
Akan tetapi ternyata mereka tidak berhasil menghancurkan Bali yang memiliki benteng pertahanan di Benteng Jagaraga. Bahkan pasukan Belanda tersebut kocar-kacir menghadapi perang puputan yang digelar oleh rakyat Bali. Perbekalan mereka habis, demikian juga persenjataannya. Menghadapi kekalahan tersebut, maka pada tahun 1849, kembali dengan kekuatan 5.000 anggota pasukannya, Belanda menggempur kedudukan Bali. Dalam perang tahun itu, Bali berhasil mereka kuasai. Benteng pertahanan Bali di Jagaraga pada tanggal 16 April 1849 berhasil mereka kuasai. Selanjutnya pada tahun itu juga seluruh raja-raja Bali mengaku tunduk kepada kekuasaan Belanda. Sedangkan I Gusti Ketut Jelantik sendiri tewas dalam pertempuran. Perlawanan rakyat Aceh. Aceh yang berada di ujung utara Pulau Sumatera sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis telah tumbuh menjadi sebuah kerajaan yang besar dan makmur. Kekuasaannya tidak saja meliputi daerah Aceh sekarang, melainkan juga meliputi pantai barat Pulau Sumatera. Berdasarkan Traktat London pada tahun 1824, Aceh menjadi sebuah negara yang bebas, yang tidak pernah dijajah oleh Inggris maupun Belanda. Oleh karena memiliki kebebasan, maka Aceh dapat berhubungan dagang dengan negara manapun di dunia, termasuk dengan negara-negara Arab ataupun Eropah lainnya. Akan tetapi sejak ditandatanganinya Traktat Sumatera pada tanggal 2 November 1871, maka Inggris memberi keleluasaan kepada Belanda untuk menguasai Aceh sebagai imbalan bagi Inggris yang diberi kebebasan untuk menguasai Siak, Riau. Akibat Traktat Sumatera tersebut, maka Belanda merasa berhak untuk menduduki Aceh. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 menjadi faktor lain yang memicu Belanda untuk segera menguasai Aceh. Sebagai sebuah negara yang terletak di pinggiran Selat Melaka, Aceh mempunyai pelabuhan yang disinggahi oleh banyak bangsa. Ia merupakan saingan bagi negara lain yang berkedudukan di Melaka. Faktor ini juga ikut memicu Belanda untuk menguasai Aceh. Menanggapi Traktat Sumatera, Aceh mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda yang hendak menguasai daerahnya. Untuk itu, Aceh berusaha untuk memperoleh bantuan dari berbagai negara seperti dari Turki, India, Arab, Italia, dan Amerika Serikat. Belanda tetap khawatir akan kedatangan bangsa lain yang ingin ikut campur tangan dalam permasalahan Aceh. Akibatnya, Gubernur Jenderal London di Batavia memerintahkan Komisaris F.N. Nieuwenhuizen untuk mengambil tindakan terhadap Aceh. Tepat pada tanggal 22 Maret 1873, melalui seorang juru bicaranya yang bernama Said Tahir, maka disampaikanlah surat Komisaris F.N. Nieuwenhuizen kepada Sultan Muhammad Daud Shah yang isinya meminta Aceh mengakui diri takluk kepada Belanda. Permintaan itu dengan serta-merta ditolak oleh Sultan. Akibatnya pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda memaklumkan perang kepada Aceh. Pertempuran berlangsung sengit karena para pejuang Aceh berjuang habis-habisan. Mereka juga tidak lupa berdiplomasi dengan negara lain dalam rangka mendapatkan bantuan. Dalam sebuah pertempuran di Masjid Raya Baitur Rahman pada tanggal 14 April 1874, pemimpin perang Belanda Jenderal Kohler tewas oleh sebuah peluru dari senjata pejuang Aceh. Setelah Masjid Raya jatuh ke tangan Belanda, kekuatan pejuang Aceh dipusatkan di sekitar Istana Sultan. Dalam sebuah pertempuran yang sengit pada tanggal 24 Januari 1874, Istana Sultan dapat direbut oleh Belanda. Menurut perkiraan Belanda, dengan jatuhnya istana, maka Aceh telah takluk, sehingga Van Swieten pada tanggal 31 Januari memproklamasikan bahwa Aceh telah takluk. Akan tetapi ternyata dugaan itu salah sama sekali.
Sultan masih tetap berdaulat di mata rakyatnya dan rakyat Aceh pun masih merasa tetap bebas merdeka. Mereka terus melakukan perlawanan di mana-mana yang dipimpin oleh para ulu balang, ulama dan para kepala adat seperti Teuku Umar, Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro, Iman Leungkata, Habib Abdurrahman, Cut Nyadin, dan lain-lain. Menghadapi perlawanan yang sengit dari para pejuang Aceh ini, maka Belanda mencoba menghadapinya dengan strategi benteng Stelsel dan konsentrasi Stelsel. Akan tetapi semua strategi itu tidak sanggup untuk menjinakkan perlawanan rakyat Aceh. Aceh baru berhasil dikalahkan setelah Belanda dibantu oleh seorang orientalis yang ahli tentang agama Islam dan rakyat Aceh yang bernama Dr. Snok Hogrunye. Atas bantuan ahli ini yang menyamarkan namanya menjadi Abdul Ghaffar ketika bergaul bersama orang Aceh, akhirnya kekuatan Aceh dapat dipecah belah. Menurut hasil pengamatan Snok Hogrunye di lapangan, dalam Kesultanan Aceh terdapat banyak ulama yang sangat dihormati oleh rakyat Aceh. Oleh karena itu ia menyarankan agar Belanda bersikap lunak terhadap kaum bangsawan atau ulu balang, sebaliknya bersikap keras terhadap kaum ulama yang menentang Belanda. Salah satu cara untuk memperlunak kaum bangsawan tersebut yaitu dengan menjanjikan jabatan atau pangkat. Selanjutnya juga disarankan kepada Gubernur Militer Belanda di Aceh, Jenderal Van Haus, agar membentuk angkatan perang yang diambil dari rakyat Indonesia sendiri, yang berasal dari berbagai daerah, dengan panglimanya adalah perwira tinggi Belanda yang mengerti bahasa Aceh. Pasukan ini disebut dengan Korps Marsauce. Berkat nasihat Snok Hogrunye, satu persatu para pejuang Aceh berhasil ditaklukkan. Pada tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur dalam sebuah serangan Belanda ke markasnya, sedangkan istrinya baru tertangkap pada tahun 1906. Pada tanggal 20 Januari 1903, setelah lebih dulu menangkap istri Sultan, maka Belanda berhasil memaksa Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah menyerah. Selanjutnya pada tanggal 6 September 1903, beserta 150 orang anggota pasukannya, Panglima Polim menyerah kepada Belanda. Dengan kejadian-kejadian tersebut, akhirnya perlawanan Aceh dapat dikatakan berakhir. Perlawanan rakyat Tapanuli atau Batak. Perang di Tanah Batak berlangsung kurang lebih 29 tahun, yaitu dari tahun 1878 hingga tahun 1907. Perang ini dipimpin oleh Sisingamangaraja XII, yaitu raja terakhir dari Tanah Batak. Perang ini pada awalnya dipicu oleh penyebaran agama oleh Zending Belanda ke daerah-daerah yang sudah beragama Islam seperti Barus dan sekitarnya, yang diikuti dengan penanaman kekuasaan Belanda di Tapanuli. Akibatnya pada bulan Februari 1878, pasukan Sisingamangaraja XII melakukan serangan terhadap pos-pos kedudukan Belanda seperti di Bahal Batu, Tarutung, Balige, dan Bakara. Karena senjata yang tidak seimbang, pasukan ini kemudian mundur. Pada bulan Mei 1883, kedudukan Belanda di Uluan digempur. Setahun kemudian, pasukan Belanda di Tangga Batu berhasil dihancurkan. Akan tetapi Belanda pun dapat merebut Bakara. Dari Bakara, Sisingamangaraja XII memindahkan markasnya ke daerah Lindong. Daerah ini pun kemudian dihancurkan oleh Belanda. Namun, kemudian Sisingamangaraja berhasil menyelamatkan diri. Dalam menghadapi perlawanan Sisingamangaraja XII, Belanda berusaha untuk menghalalkan segala cara, termasuk dengan menawan istri, anak, dan orang tua Sisingamangaraja XII. Akan tetapi hal itu tidak membuat pejuang Batak ini menjadi gentar. Dari persembunyiannya, ia tetap melakukan perlawanan secara gerilya terhadap pasukan-pasukan Belanda. Pada tanggal 17 Januari 1907, Sisingamangaraja XII dalam sebuah pertempuran yang tidak seimbang, akhirnya gugur ditembak oleh pasukan Belanda di daerah Simsim.
Ia kemudian dimakamkan di Tarutung, terus dipindahkan ke Balige, dan akhirnya di Samosir. Dengan gugurnya Sisingamangaraja XII, maka perlawanan rakyat Batak berakhir. Perlawanan rakyat Banjar. Kerajaan Banjar terletak di Kalimantan Selatan. Perlawanan tersebut berlangsung sekitar setengah abad yang terbagi atas dua bagian, yaitu perlawanan secara ofensif yang terjadi pada tahun 1859 sampai 1863 dan perlawanan secara defensif yaitu 1863 sampai 1905. Adapun sebab-sebab perang Banjar adalah: pertama, perlawanan rakyat Banjar dipicu oleh campur tangan Belanda terhadap urusan istana. Kedua, penderitaan yang dialami oleh rakyat Banjar terhadap monopoli perdagangan di daerah tersebut, di mana penguasa Belanda berusaha menguasai pertambangan dan perkebunan di sana, serta mewajibkan pajak yang melilit rakyat yang dihubungkan dengan semakin kecilnya wilayah kesultanan akibat dikuasai oleh Belanda. Ketiga, pengangkatan Pangeran Tamjidillah dan penyingkiran Pangeran Hidayat yang disenangi oleh rakyat namun dibenci oleh Belanda. Tamjidillah sendiri adalah seorang anak sultan yang ibunya berasal dari Cina. Menurut aturan, hanya turunan sultan yang ibunya berasal dari turunan asli yang bisa menjadi sultan. Hal ini tentu menyebabkan Tamjidillah tidak berhak. Selain itu, tingkah laku Tamjidillah yang buruk serta kebiasaannya yang suka mabuk ikut menambah benci rakyat kepadanya. Akibat campur tangan Belanda yang terlalu mencolok dalam istana kerajaan Banjar, maka rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari menyerbu pos-pos Belanda di Martapura dan benteng Belanda di Pengaron pada tanggal 28 April 1859. Serangan-serangan ini mendapatkan sokongan dari kaum ulama di bawah pimpinan Kiai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Bu Yasin, dan Kiai Langlang. Dalam bulan April 1859, Kiai Demang Leman, Haji Bu Yasin, dan Kiai Langlang berhasil merebut benteng Belanda di Tabanio. Sementara itu, dalam pertempuran yang terjadi di Gunung Lawak pada tanggal 27 September 1859, pasukan Kiai Demang Leman terpaksa meninggalkan bentengnya karena kuatnya pasukan Belanda yang menyerangnya. Akibatnya ia bersama pasukannya terpaksa melakukan gerilya. Dalam bulan Desember 1859, Tumenggung Surapati yang menyatakan sanggup untuk menangkap Pangeran Antasari kepada Belanda, akhirnya dalam sebuah pertemuan di atas kapal Onrus malah melakukan penyerangan secara tiba-tiba kepada pasukan Belanda. Akibatnya, seluruh senjata Belanda diambil, sementara tentara Belanda dibunuh, sedangkan kapal Onrus ditenggelamkan. Pangeran Antasari terus melakukan perlawanan dengan gigih terhadap kekuatan Belanda. Perlawanan itu semakin meningkat setelah Belanda menyatakan penghapusan kerajaan Banjar pada tanggal 11 Juli 1860 dan penangkapan serta pengasingan Pangeran Hidayat oleh Belanda pada tanggal 3 Februari 1862. Kiai Demang Leman yang sebelumnya menyatakan menyerah kepada Belanda atas kemauan sendiri pada tanggal 2 Oktober 1861 kembali lagi mengangkat senjata akibat penangkapan Pangeran Hidayat tersebut. Akibat kegigihan perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Antasari terhadap Belanda, maka rakyat Banjar menobatkannya sebagai pemimpin agama tertinggi dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin pada tanggal 14 Maret 1862. Akan tetapi dalam sebuah pertempuran yang sengit pada tanggal 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari tewas di Hulu Teweh. Meskipun Pangeran Antasari telah tewas, namun perjuangan tetap dilanjutkan oleh pemimpin yang lain hingga abad ke-20. Pangeran Muhammad Seman atau yang lebih dikenal dengan Gusti Mat Seman meneruskan langkah-langkah ayahnya yaitu Pangeran Antasari dalam memerangi pasukan Belanda. Perjuangan yang dilakukan oleh rakyat di tahun 1800-an tidak membuahkan hasil maksimal dalam arti belum dapat membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan. Hal ini disebabkan
karena masih lemahnya persatuan dan kesatuan antara daerah di Indonesia, di mana perjuangan masih bersifat kedaerahan. Komunikasi yang terbatas menjadi sebab lain mengapa perlawanan tersebut belum sukses secara maksimal, di samping masih lemahnya semangat nasionalisme sebagian rakyat. Selain itu, perjuangan yang dilakukan masih bersifat tradisional yang lebih menitik beratkan pada perlawanan bersenjata daripada perjuangan politik. Video ini masih bersifat sederhana dan kurang mendalam. Meskipun demikian, saya yakin video ini bisa memberi warna dalam pengungkapan sejarah bangsa ini. Bila video ini bisa memberi manfaat pada Anda, saya berharap Anda bisa membagikannya kepada orang lain, dan sekaligus like, subscribe, dan menekan lonceng notifikasinya. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih Anda telah berkenan menonton video ini sampai akhir.